masalah etis baru. Misalnya, nah, ilmu pengetahuan yang sangat pesat seperti sekarang ini, terjadi masalah-masalah yang berkaitan dengan etika, baik dalam segi medis ya. Di dunia kesehatan sangat sekali banyak yang ini sebenarnya melanggar etika atau enggak dalam medis, gitu, etika medis atau di kesehatan. Misalnya contoh dengan kaitannya dengan DNA itu atau cloning, sesuai dengan etika atau enggak kalau kita melakukan cloning atau satu hal yang misalnya ingin mempunyai anak dengan fertilisasi in vitro. In vitro itu biasanya ada yang menyewakan rahim, ya, menyewakan rahimnya bukan dari hasil ovum atau sperma dari orang tuanya, tapi mungkin sebagai inang atau sebagai media saja terus untuk berkembang, karena ibu atau suami istri yang tidak bisa melakukan fertilisasi secara normal, atau misalnya ada masalah diambil sperma dan ovumnya, akhirnya ada yang menyewakan rahimnya. Itu sesuai enggak kalau secara agama ataupun secara medis gitu berkaitan dengan hal itu? Ya, itu contohnya masalah-masalah, karena sekarang iptek berjalan dengan hebatnya, dengan mudah sekali orang-orang banyak ilmuwan yang bisa menciptakan hal-hal yang baru, tapi berkaitan dengan etik, ya, apakah ini bisa dilakukan atau tidak. Kemudian yang ketiga, dengan adanya dunia modern seperti ini, kepedulian etis yang universal. Jadi kita ada human right, ya, ada PBB di sini sebagai persatuan bangsa-bangsa yang mempedulikan tentang etika, dan ada deklarasi universal tentang hak asasi manusia, yaitu human right, yang harus dilaksanakan dan disepakati oleh semua bangsa yang masuk dalam keanggotaan PBB. Nah, kita lihat beberapa keadaan yang di dunia yang melanggar etika, melanggar hak asasi manusia, ya, adanya perang, adanya diskriminasi minoritas, itu misalnya orang yang beragama sedikit di satu negara ditindas ataupun dilakukan penganiayaan sampai harus pergi ke luar negara tersebut mencari suaka, itu juga salah satu hal yang merusak atau melanggar dari human right atau hak asasi manusia. Palestina sampai sekarang, kemudian juga Israel dan bangsa-bangsa lain yang tidak memperlakukan, nah juga harus mengindahkan, ya, menyepakati dari deklarasi hak asasi manusia dari PBB. Kemudian selanjutnya yaitu etika dan iptek. Dengan adanya ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat tinggi, nah di sini terjadi dua hal, yaitu ambiguitas ilmu, di mana satu sisi ilmu itu sangat bermanfaat untuk kita semua. Di sisi lain, ilmu itu juga mempunyai aspek yang tidak baik jika dilakukan tindakan yang tidak sesuai dengan etika. Ya, tadi pelanggaran terhadap etika, misalnya harus mencari DNA ataupun ingin membuat satu rekombinan atau hal baru, ya, dilakukan penelitian yang merusak ataupun tidak sesuai dengan etika. Yang kedua, otonomi teknologi. Di sini misalnya teknologi itu menjadi satu hal yang harusnya menjadi alat, bukan menjadi faktor yang membuat orang lain atau manusia itu menjadi objeknya. Harusnya otonomi ini, teknologi itu yang menjadi otonom atau otoritasnya dari manusianya, bukan dari teknologinya. Teknologi adalah pembantunya atau medianya. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat, ya, dari 4 aspek dalam. Kenapa ini saya kok close, ya? Ya, ini Rizka Ella tidak positif kan? Oke, sekarang kita bahas tentang moral.
moral adalah nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok untuk mengatur tingkah lakunya. Jadi, misalnya kelompok seseorang di suatu desa ataupun di suatu tempat itu punya moral atau nilai-nilai yang menjadi pegangan. Sehingga kalau anak itu tidak sopan, anak itu sopan, anak itu ada tolak ukurnya. Kemudian yang kedua adalah etika filosofis. Jadi etika itu merupakan satu hal tentang filosofi atau menjadi pertimbangan ya tentang tindakan-tindakan yang baik dan buruk, susila atau tidak susila dalam hubungan antar manusia. Yang ketiga, agama. Di sini agama adalah satu keyakinan. Jadi di sini mungkin ada beragam agama. Jadi itu merupakan keyakinan atau kepercayaan dirinya terhadap apa yang akan dia raih. Keyakinan di dalam aturan-aturannya. Jadi kalau yang beragama Islam, berarti harus memiliki aturan yang menjadi pengatur atau standar ya dalam kehidupannya yang menjadi pegangan. Kalau yang beragama Kristen juga sama, harus mengindahkan atau melakukan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan kitab ataupun hal yang jadi pegangannya. Yang beragama Buddha juga sama, yang beragama Hindu. Jadi masing-masing itu punya aturan sendiri dalam mengatur penganutnya ya dalam kehidupan, sehingga karena keyakinan tersebut, kepercayaannya, kita melakukan tindakan yang sesuai dengan agama kita, maka diharapkan, kita berharap bisa menuju kehidupan yang selamat dan sejahtera baik di dunia maupun nanti setelah di akhirat. Kemudian moral, agama, dan etika. Jadi kalau moral itu adalah akhlak, ya, adab, yang sifat yang melekat pada diri seseorang yang diwujudkan dalam tingkah laku atau perbuatan. Kemudian di sini kita lihat kalau yang beragama Islam, kita melihat sifat standar baik dan buruk itu melalui Al-Quran dan Sunnah, ya, Al-Quran dan hadis yang kita menjadi pegangan hidup kita di dunia. Kalau yang beragama lain sesuai dengan agamanya, kalau yang beragama Kristen atau Katolik ada mungkin ya, atau ada pegangan lain yang mungkin menjadi pegangan dalam hidupnya, sehingga menjadi satu hal yang dilihat ya dalam perilaku sehari-hari bahwa tindakan itu baik ataupun buruk. Kemudian moral dan etika berdasarkan adat istiadat dan kesepakatan dalam masyarakat. Ya, oke, saya izin dulu. Lanjut lagi. Kemudian di sini ya sekarang norma hukum. Jadi Indonesia adalah negara hukum yang semua kegiatan atau tingkah laku manusia itu juga berdasarkan moral dan hukum yang ada di Indonesia. Ya, disiplin ada 10 makna. Jadi yang pertama adalah disiplin. Jadi disiplin atau sistem ajaran tentang kenyataan yang ideal dan real. Kemudian juga berkaitan dengan ilmu pengetahuan, tata hukum yang positif, kemudian keputusan pejabat jadi yang berbentuk regulasi atau peraturan. Tugas siapa aja yang melakukan sanksi jika ada pelanggaran terhadap hukum yang berlaku. Proses pemerintahan berkaitan diatur oleh hukum-hukum yang ada di Indonesia, sikap tindak yang teratur, kemudian kaidah, jalinan nilai-nilai, dan seni. Jadi ada peraturan ya di Indonesia tentang pidana, perdata, ada KUHP. Nah, itu juga di profesi juga aturan hukumnya, ada peraturan-peraturan di organisasi profesi yang harus diikuti. Kemudian kalau dalam masyarakat itu ada bagian tentang fisik,
biologis, politik, ekonomi, sosial budaya, kesehatan, dan pertahanan keamanan. Oke. Jadi hukum itu pada dirinya sendiri ya, masing-masing. Saya melakukan satu tindakan berkaitan dengan hukum dan bukan satu tujuan. Ya. Tujuannya melakukan satu hal itu bukan satu tujuan secara hukum ya, tapi menjadi tujuan non sarana, hanya sarana aja untuk mencapai tujuan yang bukan secara yuridis atau dalam kehidupan sehari-hari yang tidak berkaitan dengan hukum, tapi harus kita ikuti peraturan-peraturan yang ada di kehidupan kita. Gitu. Ada dua ya, aspek non yuridis atau yang bukan secara yuridis atau peraturan. Jadi aspek publik, jadi tata aturan yang umum tertuju semua lapisan masyarakat, dan aspek privat yaitu hanya pada beberapa pihak saja. Ya, jadi ada aturan yang bersifat publik, semua manusia sama, jadi nggak boleh melakukan tindakan yang melanggar hukum, baik pidana, membunuh misalnya, atau mencuri, atau melakukan tindakan yang lain ya, yang tidak mabuk-mabukan atau narkoba, itu kan secara umum ya, publik semuanya sama gitu. Kalau yang privat misalnya aturan yang hanya pada orang atau tertentu saja. Aspek hukum merupakan masalah yang berkaitan dengan hal sosial. Jadi dibuat aturan yang tertib dan privat ya, misalnya administrasi, pidana atau perdata. Kalau hukum ini seharusnya yang boleh dan bukan senyatanya. Kalau empiris itu senyatanya yang ada di masyarakat. Misalnya dalam praktek kebidanan, berarti bidan itu melakukan tindakan atau asuhan kepada pasien itu sesuai dengan visi misinya. Visinya yaitu supaya pasien itu sehat, ya. Kemudian selamat, tidak ada masalah dalam hukum. Nah, makanya melakukan tindakan sesuai dengan SOP, standar operasional prosedurnya yang benar. Gitu. Sehingga tidak melanggar dari etika profesi maupun peraturan perundangan. Jadi banyak sekali beberapa teman-teman dari sejawat yang dipidanakan karena tindakan yang salah, tidak sesuai dengan SOP-nya. Dan hati-hati, jangan mengikuti hal tersebut. Nah, ini ya, kemudian jadi sendiri, jadi hukum itu ada dua hak dan kewajiban. Jadi kalau kita melakukan kewajiban kita akan mendapatkan haknya. Jadi kalau misalnya di masyarakat pakai motor atau naik motor ya harus pakai helm, harus punya surat itu kewajibannya, haknya apa ya ditilang dan kita bisa melakukan selamat ya di jalan. Kemudian misalnya membayar pajak, wajib pajak ya itu juga sama. Hukum punya dua aspek yaitu objektif dan subjektif. Kalau subjektif diatur oleh hukum di mana satu orang itu punya hak dan yang lain punya kewajiban terhadap sesuatu. Kemudian kalau objektif, hukum yang berlaku untuk semua orang. Hukum ini mengatur dua orang atau lebih, ya. Jadi mengatur semua orang. Kemudian hukum kesehatan itu adalah hukum yang mengatur dan memaksa. Jadi sifatnya memaksa. Jadi kalau melakukan pelanggaran berarti harus dilakukan tindakan yang keras, yang sesuai dengan sanksinya. Contoh di dalam dunia kesehatan itu seperti hukum kedokteran, hukum kebidanan, perawatan, atau dalam mengatur rumah sakit. Ya, pelanggarannya kalau ini berkaitan dengan misalnya kebutuhan individu, tidak adanya pedoman atau tidak tahu perilaku yang kebiasaan individu tertentu yang tidak etis ataupun perilaku atasan kepada anak buahnya. Mungkin hal yang ini bisa terjadi. Kemudian selanjutnya ruang lingkupnya untuk kebidanan di ruang kita ya itu ada yang publik dan ada yang privat. Kalau publik berarti berkaitan dengan administrasi, pidana misalnya meninggal yang kita kalau kita sesuai SOP-nya berarti kita aman, tapi kalau meninggalnya pasiennya karena kesalahan kita, kalian itu juga hati-hati. Kemudian ketenaga kerjaan misalnya di dalam rumah perusahaan ataupun di rumah sakit atau tempat kita bekerja gitu ya. Kemudian ekonomi, misalnya pembayaran gaji dan tunjangan ataupun yang lain, lingkungan mungkin. Kalau privat berkaitan dengan kontrak
terapeutik, misalnya dalam pengobatan tertentu, kok sampai ada pidana ataupun ini, kalau misalnya tidak sesuai kontrak, misalnya pembayarannya 2 juta, dibayar hanya 1 juta atau 500 atau pergi tanpa membayar, itu juga bisa diperdatakan. Kemudian etika dan etika sosial. Kemudian dalam kehidupan ini kita harus bisa bertanggung jawab, ya, ada kebebasan yang tidak sebebas-bebasnya, tapi kebebasan yang bertanggung jawab. Boleh melakukan semua tindakan, tapi harus kita pikirkan bahwa apa yang kita lakukan ada konsekuensi bertanggung jawab. Di semua bidang juga seperti itu. Jadi prinsip dalam suatu negara di Indonesia adalah konstitusi dalam satu negara dan ideologi. Kemudian bebas itu kita menyampaikan ide, pikiran atau pendapat, terus juga dikembangkan secara bebas. Jadi bebas untuk menyampaikan pikirannya atau pendapatnya, kemudian bertanggung jawab, diniati dengan akal yang sehat, niat yang baik, dan norma-norma yang baik pula. Jadi kita bisa bertanggung jawab apa yang kita sampaikan atau kita lakukan. Mungkin itu untuk pengantar pada siang hari ini. Selanjutnya dengan diskusi, silakan PJ ataupun moderator bisa memimpin untuk jalannya diskusi. Waktu sepenuhnya kami serahkan kepada PJ atau moderator. Ya. Nih, terus kalau ada pertanyaan nanti sekalian di belakang.